Pada dasarnya, fungsi air bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting, sehingga keberadaan sumber air harus tetap dijaga baik secara kuantitas maupun kualitas. Sungai adalah salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun, berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, LHRI tahun 2014, sebanyak 75% sungai di Indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga, termasuk sungai di Kota Medan. Krisis air juga terjadi di hampir semua wilayah Pulau Jawa dan sebagian Sumatera Utara, terutama kota-kota besar, baik akibat pencemaran limbah cair industri, rumah tangga, ataupun pertanian. Selain merosotnya kualitas air akibat pencemaran, krisis air juga terjadi dari berkurangnya ketersediaan air dan terjadinya erosi akibat pembabatan hutan di hulu, serta perubahan pemanfaatan lahan di hulu dan di hilir. Baiklah, di sini saya akan memberikan informasi tentang pencemaran air di lingkungan sungai, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah mikro lingkungan. Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku, dan aspek akibat. Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Air dikatakan tercemar apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, apabila warna air telah berubah, berbau tidak sedap, dan terdapat banyak tumpukan sampah yang terbawa oleh arus sungai. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemaran, yang pada prakteknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair. Aspek pelaku atau penyebab dapat disebabkan oleh alam atau oleh manusia. Penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan mulai dari pengenalan dan pengertian yang baik oleh perilaku masyarakat. Menurut Prawiro Hartono, pada tahun 2002, ia mengatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat secara alami, ekosistem air dapat melakukan rehabilitas apabila terjadinya pencemaran terhadap badan air. Salah satu pilihan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kontaminasi pada air yang tercemar adalah dengan melakukan bioremediasi menggunakan mikroba.
Menurut Priadi, pada tahun 2012, di mana ia mengatakan bahwa bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Menurut Veliatra pada tahun 1996 dalam Dharma Wibawa pada tahun 2004, di mana ia mengatakan bahwa metode biologi atau biodegradasi oleh mikroorganisme merupakan salah satu cara yang tepat, efektif, dan hampir tidak ada pengaruh sampingnya pada lingkungan, karena tidak menghasilkan racun atau blooming. Penggunaan mikroba indigenous untuk menurunkan atau mereduksi logam Pb perlu diuji sebagai alternatif untuk pemulihan tanah ataupun juga air yang tercemar. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemaran di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Pengolahan air limbah tersebut dapat dibagi menjadi 5 tahap, antara lain: berikut ini akan saya jelaskan fungsi air bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu kebutuhan pokok bagi manusia. Sebagai kebutuhan pokok bagi manusia, air berfungsi untuk berbagai macam kegiatan, misalnya untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, mencuci, hingga membersihkan kotoran. Air sangat berguna untuk pencernaan tubuh manusia. Dengan meminum air minimal 8 gelas per hari, maka pencernaan dan metabolisme dalam tubuh akan berjalan dengan baik. Selain itu, air juga memiliki fungsi sebagai penunjangan keseimbangan tubuh. Demikian hasil video yang telah saya paparkan mengenai pencemaran air di sungai.
Semoga video saya dapat memberikan manfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian selama saya melakukan pemaparan di dalam video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.